Assalamualaikum. Saya ingin cerita tentang obrolan pada suatu hari dengan beberapa teman, kebanyakan dari mereka saat itu yang pada belum menikah, jadi masih bujangan. Ngobrolin tentang pernikahan dengan saya. Waktu itu dianggapnya saya sudah berpengalaman karena sudah 20 tahun lebih menikah. Dulu gimana mas, konsep pernikahan atau kesadaran untuk menikah mas ke saya gitu mas, seperti itu sejak kapan? Saya bilang saya sebenarnya ngomongin pernikahan itu sejak aliyah dulu. Aliyah di pesantren saya emang agak jadi ada tugas, saya lupa mata pelajaran apa ya, tapi saya membuat satu paper gitu, satu tulisan itu tentang peran kepala keluarga, jadi suami sebagai kepala keluarga. Dengan karena di pesantren itu saya menyantumkan beberapa dalil-dalil dan betapa bahayanya ketika peran sebagai kepala keluarga itu digeser ke istri gitu. Waktu itu begitu, tentu dengan tulisan yang sederhana sekali, dengan risetnya riset keperpustakaan yang hanya ada di perpustakaan pesantren saya waktu itu. Tapi guru saya waktu itu, Ustadz itu, saya itu ada kalimat dia yang kayaknya kamu cepat nikah nih kalau gini caranya gitu. Dan ternyata memang ya lumayan muda lah ya, saya menikah usia 24 tahun ya, 24 tahun. Sebenarnya bicara tentang pernikahan itu, jodoh itu sudah diatur sebenarnya. Jadi bisa, kita nggak tahu jodoh kita di mana dan kapan gitu. Tapi yakin saja sudah diatur, tinggal kita memantaskan. Bahkan kalau ada satu kalimat tuh katanya begini, sebenarnya di sepanjang hari-hari kita itu perjalanan mendekat, hanya proses perjalanan mendekat jodoh kita. Kalau yang pada belum menikah ya, jodoh kita yang kita nggak tahu siapa. Jadi setiap hari itu hanya perjalanan dari waktu ke waktu untuk bertemu dengan jodoh kita. Seperti perjalanan Adam dan Hawa saat dipisahkan turun ke bumi dan dipertemukan di Bukit Arafah, misalnya begitu ya. Jadi kita itu hanya menuju ke pertemuan itu, cuman belum terjadi gitu ya. Nah, sebelum terjadi itulah lebih baiknya kita menyiapkan diri atas jodoh itu. Namun yang harus kita pahami sebenarnya, jangan sampai kita ini termasuk yang menunda gitu. Jadi, ini mungkin kayaknya kalau di konseling keluarga ya, banyak sekarang akun-akun di sosial media yang mendorong agar kita menikah, tidak menunda pernikahannya. Bukan berarti menikah muda, tapi jangan sampai menunda pernikahan. Artinya kita sudah ada calon dan kita bisa, tapi kita menunda gitu. Mengapa? Salah satunya nih ya, saya akan menyampaikan pada saat kesempatan ini adalah apa yang perlu kita perhatikan agar kita tidak dalam proses menunda pernikahan. Saya punya filsafat jari jemari, ini filsafat filosofi jari jemari ini dari bapak saya, almarhum bapak saya. Dia menceritakan tentang usia kita ini seperti jari jemari ini ya. Jadi jari kelingking ini adalah, pokoknya setiap ruas ini adalah 5 tahun ya. Diawali dari jari kelingking 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, berarti kelingking ini 15 tahun masa kanak-kanak kita, karena itu dia kecil ya. Kemudian 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 15, 20, 25, 30 ini adalah jari manis. Jari manis inilah tempat cincin pernikahan disematkan. Artinya biasanya pernikahan dan kisah cinta kita itu di sini, karena masa-masa pubertas ya, kematangan kita secara biologis itu ada di 15 sampai dengan 30 tahun. Kemudian 30, 55 lagi sampai dengan 45, ini adalah jari tertinggi. Jadi kalau kata bapak saya saat itu, idealnya di jari ini kita sudah dalam posisi yang puncak karir gitu ya, puncak karir. Ini saya termasuk yang dalam kewaspadaan karena memasuki usia ini dan rasanya masih seperti ini saja gitu ya. Jadi ini timeline normal ya. Jadi kalau kita lewat maka kita harus evaluasi. Kemudian 5 tahun, dari 45 sampai dengan 60 ini adalah jari telunjuk. Ya, jari telunjuk ini saya udah lebih pendek sebenarnya, tapi hati-hati, jari telunjuk ini kita bisa menyuruh orang, bisa memerintah orang. Jadi di usia ini idealnya adalah kita sudah bisa menyuruh orang, sudah melakukan pekerjaan yang tidak kita lakukan sendiri gitu ya. Ya kalau nggak nyuruh orang mungkin kita sudah punya anak, sudah punya cucu, atau minimal di keluarga kita sudah jadi kepala keluarga.
sampai dengan 60 tahun. Nah, kemudian ini ada 2 ruas, berarti hanya 10 tahun ya. Jadi 60 sampai dengan 70, karena usia kita kan kalau usia Nabi kan hanya sampai 60-an ya, jadinya ini jempol. Artinya misalnya suatu hari nanti saya meninggal, pertanyaannya adalah apakah orang-orang di sekitar kita yang ditinggal oleh kita itu akan mengatakan begini atau begini. Nah, gitu. Ini filosofi jari jemari. Filosofi jari jemari inilah yang saya gunakan untuk mengingatkan kembali dalam ruang dan waktu kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan timeline hidup kita ya, lini masa hidup kita. Jangan sampai lini masa hidup kita jadi sia-sia karena pemahaman karena kekhilafan kita menggunakan waktu-waktu yang kita miliki ini. Ada buku yang menarik, ini buku lama, kebetulan ada di depan saya, jadi saya ambil aja. Buku lama 8 Mata Air Kecemerlangan karya Ustadz Anies Mata. Buku ini di sini ada juga, ada cerita tentang itu, walaupun tidak bicara tentang filosofi jari jemari. Namun di sini diceritakan bagaimana menggunakan waktu kita secara efektif. Bahkan pernah suatu hari saya membawa buku ini ketika saya ada tugas menjadi pembawa acara di satu event di kantor. Saya sengaja bawa, memang semangat menyebarkan kebaikan dengan cara pura-pura bawa buku kemana-mana gitu. Jadi saya menjalankan tugas pembawa acara, sehingga buku itu saya letakkan di meja resepsionis, meja panitia, dan di situ ada bos saya, ada beberapa bos saya duduk di situ. Saya tinggalkan. Saya lihat bos saya tertarik dan membacanya. Sepanjang acara, selesai acara saya datang, bos saya cerita, buku kamu bagus sekali Put gitu. Terus, yang menarik adalah kalimat dia berikutnya, sayang sekali saya terlambat membaca buku ini. Kalau saya dulu sebelum baca, kalau dulu saya sudah mengenal buku ini, mungkin saya sudah merencanakan jurusan, bahkan jurusan kuliah yang saya ambil itu untuk berkontribusi terhadap dakwah Islam. Jadi di sini ada fase afiliasi, partisipasi, dan kontribusi yang mungkin sudah saya singgung di konten sebelumnya. Jadi kita berafiliasi terhadap Islam, tapi kita harus berpartisipasi, juga berkontribusi. Nah, kontribusi aktif ini, kata atasan saya saat itu, bayangkan kalau saya dulu sebelum kuliah sudah membaca buku ini, saya akan merencanakan saya kuliah apa yang sesuai dengan kapasitas saya dan bisa saya berikan kontribusi maksimal kepada agama gitu, kepada Islam. Kaget juga saya, wah kok respon dia begitu. Saya pikir itu luar biasa ya. Ya, kembali ke tema, kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan waktu. Semoga cerita sedikit tentang lini masa tadi bisa mengingatkan teman-teman sekalian yang sudah memasuki posisi yang idealnya sudah menjalani pernikahan. Jangan sampai menunda. Kalau posisi menunggu jodoh silahkan, kita kan nggak tahu jodoh kapan. Tapi ketika sudah ada jodoh, kita sengaja menunda, hati-hati dengan lini masa yang membatasi kita. Jangan-jangan melewati fase-fase itu membuat kita tidak optimal dalam menjalankan peran-peran kita dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.